Halo teman-teman, di cerita kali ini kalian akan melihat kemampuan dari Anbu Konoha saat menyelamatkan tim 7 yaitu Kawaki, Sarada, dan Mitsuki yang sedang dikejar oleh Shinju Isiki dan Shinju Mogi. Di sisi lain kita dikejutkan oleh kemunculan Momoshiki untuk pertama kalinya setelah time skip. Sebelum ke ceritanya, boleh tolong like terlebih dahulu. Anggap saja itu tiket nonton kalian. Cerita diawali dengan kepergian Anbu menuju arah Shinju Isiki dan Shinju Mogi. Saat itu, Sarada, Kawaki, dan Mitsuki sedang dikejar oleh Shinju Isiki dan Shinju Mogi. Karena pada cerita yang admin sampaikan di video sebelumnya, Sarada sempat menghubungi Hokage untuk meminta bantuan tim Anbu elit Konoha. Dan setelah itu, Shikamaru mengirim 10 orang Anbu yang siap untuk melawan Shinju Isiki dan Shinju Mogi. Setelah itu, para Anbu dan tim 7 yaitu Kawaki, Sarada, Mitsuki bertemu. Lalu Sarada berkata, "Berhati-hatilah, dua makhluk itu sangat berbahaya. Jangan sampai lengah atau kalian hanya akan meninggalkan nama." Lalu tim Anbu berambut putih berkata, "Siap Sarada, kami tidak akan meremehkan siapapun yang akan kami lawan. Apa informasi yang bisa kami gunakan untuk melawan mereka?" Lalu Sarada menjawab dengan berkata, "Aku belum mengetahui banyak hal tentang mereka, tapi aku akan memberitahumu beberapa yang sudah aku ketahui." Lalu tim Anbu berambut putih berkata, "Sedikit banyaknya informasi yang kau ketahui akan sangat berguna untuk kami, jadi tolong kerjasamanya." Lalu Sarada mulai menjelaskan, "Oke paman, pertama, untuk Shinju yang mirip seperti Otsutsuki Isiki, dia mempunyai teknik memunculkan besi batang hitam dan itu sangat berbahaya. Apabila tertancap ke tubuh kalian, cakra kalian akan terserap oleh batang hitam itu." Lalu tim Anbu berambut putih berkata, "Aku kira teknik itu seperti kebanyakan Otsutsuki gunakan." Lalu Sarada melanjutkan dengan menjelaskan, "Dan untuk Shinju wanita itu, dia mempunyai elemen tanah seperti Guru Mogi. Hampir seperti yang pertama, jika kalian tercengkram oleh elemen tanah milik Shinju itu, maka cakra kalian akan terserap. Beruntung, karena kalian tidak mempunyai darah Otsutsuki, maka kalian tidak akan kehilangan banyak cakra jika terkena jutsu mereka." Di saat percakapan itu, tim Anbu yang memiliki elemen kayu menyerang Shinju Isiki dan Shinju Mogi. Kemudian Shinju Isiki mengeluarkan besi batang hitam untuk menyerang ke arah salah satu tim Anbu Konoha. Dengan sigap, tim Anbu itu mengeluarkan tembok dari kayu untuk menghalangi besi hitam milik Shinju Isiki itu. Ternyata satu tembok saja tidak cukup, karena besi batang hitam milik Shinju Isiki bisa menembus dan menghancurkan satu tembok kayu itu. Seperti yang kalian ketahui, para Shinju itu memiliki cakra dan tenaga yang besar. Otomatis, besi batang hitam akan terlempar begitu keras saat menabrak apapun di depannya. Kemudian, tim Anbu berelemen kayu yang menyadari kekuatan besi batang hitam milik Shinju Isiki yang bisa menembus jutsu tembok kayu miliknya yang hampir saja mengenai paha tim Anbu berelemen kayu itu. Tapi untungnya dapat menghindar dengan cepat. Lalu, tim Anbu berelemen kayu berkata, "Itu tadi benar-benar sangat berbahaya. Jika aku tak sempat menghindar, mungkin saja aku tak akan selamat atau kakiku bisa patah." Lalu, tim Anbu yang memiliki rambut putih berkata, "Berhati-hatilah kalian semua. Jangan coba-coba menahan apapun yang Shinju itu keluarkan. Cukup menghindar dan menyerang saja." Lalu, semua Anbu berkata, "Siap." Lalu cerita berpindah ke sisi Boruto yang sedang melakukan perjalanan untuk mempelajari teknik baru guna melawan Shinju pecahan jubir itu. Saat itu, Boruto berkata kepada Kashin Koji, "Makhluk pecahan jubir itu sangat sulit untuk dikalahkan karena memiliki cakra yang sangat besar, dan kita tidak mungkin dapat mengalahkannya dengan sangat mudah.
Apakah paman mempunyai ide lain? Lalu Kashin Koji berkata, sebentar Boruto, aku kira kita harus pergi ke suatu tempat yang lebih tenang untuk memikirkan ini, sembari kita mempelajari teknik baru untuk mengalahkan mereka. Lalu Boruto membalas, kemana perginya kita paman? Lalu Kashin Koji menjawab, temanku dulu pernah pergi ke suatu tempat untuk mempelajari suatu teknik penyegelan. Dan karena itu, dia bisa menggunakan teknik segel terlarang yang bisa membangkitkan orang yang terkena Shikifujin. Lalu Boruto berkata, Shikifujin? Aku rasa aku pernah mendengarnya, paman. Lalu Kashin Koji membalas, ya, karena kakekmu dulu pernah menggunakan teknik penyegelan ini untuk menyegel Kurama atau biju ekor 9 milik ayahmu Uzumaki Naoto ke dalam tubuhnya. Lalu Boruto membalas, oke paman, sepertinya itu tempat yang menarik untuk mempelajari teknik penyegelan. Karena para Shinju itu tidak mudah untuk dikalahkan, jika kita memaksa bertarung dengan para Shinju itu, dipastikan kita akan kehabisan tenaga sebelum berhasil melumpuhkan mereka semua. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju reruntuhan klan Uzumaki yang dulunya pernah digunakan Orochimaru untuk mempelajari teknik Shikifujin guna membalikan ninja legendaris yang pernah bersegel ke dalamnya. Saat perjalanan menuju reruntuhan klan Uzumaki, tiba-tiba Momoshiki muncul di dalam pikiran Boruto untuk menghentikan waktu beberapa saat. Karena kemampuan Momoshiki yang belum pernah dijelaskan, yaitu bisa menghentikan waktu beberapa saat untuk berbicara kepada pengguna karmanya, yaitu Boruto Uzumaki. Di situ Momoshiki berkata, apa kabar bocah mata biru? Lama tidak berbicara denganmu. Aku rasa kita sudah tidak berbicara lebih dari 3 tahun. Lalu Boruto menjawab, sial. Ada apa kau muncul kembali Momoshiki? Aku sungguh tidak ingin melihat wajahmu. Lalu Momoshiki berkata, wah, bocah bermata biru ini sekarang menjadi sedikit kasar. Tapi tidak masalah, dan ini menjadi sangat menarik. Aku tahu, kau sekarang tengah kesulitan untuk melawan Shinju pecahan Jubi itu. Lalu Boruto membalas, jangan ikut campur dengan urusanku Momoshiki. Aku tahu kau hanya peduli dengan dirimu sendiri. Kemudian Momoshiki menjawab, hahaha, bocah bermata biru ini sekarang sudah semakin pintar. Tapi kau lupa, karena aku sekarang ada di dalam dirimu, dan aku akan memberitahumu sesuatu. Kau sekarang memiliki segel karma yang hanya sedikit orang yang mempunyainya. Ditambah lagi, kau memiliki mata Jogan, entah dari mana kau mendapatkannya, tapi mata itu sangat berbahaya jika kau gunakan dengan baik, dan jangan kau gunakan secara asal. Lalu Boruto membalas, itu adalah informasi yang sudah aku ketahui Momoshiki. Jangan kau berbelit-belit, katakan saja apa maksudmu. Lalu Momoshiki menjawab, sabarlah sedikit Boruto. Kau bisa memanfaatkan segel karma dan juga mata Joganmu untuk menciptakan teknik penyegelan yang sangat kuat. Lalu Boruto menjawab, hentikan omong kosongmu Momoshiki. Bahkan kau sendiri tidak pernah menunjukkan kekuatan penyegelan saat bertarung. Lalu kau mengira aku akan percaya begitu saja padamu. Lalu Momoshiki melanjutkan dengan berkata, aku memang tidak pernah dan tidak bisa menggunakan teknik penyegelan. Karena yang aku bicarakan ini adalah karma dan mata Joganmu untuk membuat segel. Dengan syarat kau harus menggunakannya secara baik dan tidak asal menggunakannya saja. Lalu Boruto menjawab, langsung pada intinya saja Momoshiki, bagaimana caraku menggunakan segel itu? Lalu Momoshiki mulai tertawa sambil berkata, hahaha, sepertinya ini akan sangat berguna untukmu Boruto. Kau harus selaraskan saja antara karma dan mata Jogan milikmu. Gunakan seseimbang mungkin, karena jika kau menggunakan karma dan Jogan secara bersamaan,
Jika tidak dapat menyeimbangkannya, salah satu dari karma atau mata jogan milikmu akan menghilang secara sendiri dan sulit untuk diselaraskan. Lalu, saat Boruto ingin menjawab, tiba-tiba Momoshiki sudah menghilang dan waktu kembali berjalan seperti biasanya. Dan Boruto melanjutkan perjalanannya bersama Kashin untuk menuju ke runtuhan klan Uzumaki. Karena seperti yang kalian tahu, klan Uzumaki merupakan klan dengan teknik penyegelan terkuat. Bahkan Hokage pertama, yaitu Hashirama Senju, pernah mempelajari teknik penyegelan dari ketua klan Uzumaki, yaitu Uzumaki Ashina, yang mempunyai segel rantai emas. Karena itu, Hashirama Senju pernah berburu dan mendapatkan semua biju dari ekor 1 sampai ekor 9 untuk mendamaikan semua negara besar shinobi menggunakan teknik penyegelan yang dipelajari dari klan Uzumaki. Kemungkinan nanti Boruto akan menemukan suatu dokumen teknik penyegelan lalu bisa menggabungkan teknik penyegelannya dengan karma dan juga jogan miliknya. Karena tidak mungkin Boruto bisa menggunakan teknik penyegelan tanpa mempelajari teknik penyegelan sama sekali. Dan tidak mungkin hanya menggunakan karma dan jogan miliknya saja. Bahkan, dulu Naruto dan Sasuke saat melawan Kaguya harus mempelajari teknik penyegelan melalui Rikudo Sennin yang memberikannya secara langsung. Nah, seperti itulah teman-teman cerita Boruto to Blue Vortex chapter 5 yang bisa admin sampaikan. Karena semua ini adalah prediksi dan bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Jadi admin harap kalian mendengarkannya hanya untuk hiburan semata. Dan jika kalian menyukai cerita dari admin, kalian boleh klik like yang ada di bawah dan juga klik subscribe untuk mendengarkan kelanjutan cerita dari admin. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian selalu bahagia. Amin.